bukannya sedikit loh, pada akhirnya ada orang-orang yang ngomongnya, ya walaupun akhirnya tetap mereka jadi fans gue, cuman ngomongnya pada saat waktu itu, gue males jadi fans lu lagi, masa kayak gini aja gak ada promo. Padahal they don't understand that waktu itu promo yang gue tolak adalah promo yang tidak sesuai dengan identitas gue sebagai the child of God. Gitu. Kalau gue saat itu, tujuan utama gue adalah to be validated by people. Untuk bilang bahwa gue pengen go international, gue pengen ini, masuk ini nih, gini. Kalau itu hanya satu-satunya yang gue pikir, I would do everything. Yeah, you would do everything. I would do everything. Yeah. Hai, ini gue, Daniel, tetangga kamu. If you're an English speaker, you can click the closed caption button and choose English subtitles. Kalau kamu lebih nyaman pakai subtitle bahasa Indonesia, klik tombol CC ya di sebelah kanan atas. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hari ini adalah obrolan terakhir gue bersama tetangga gue, Agnes Mo, untuk part pertama. Right? Tapi sebelum gue lanjut, gue mau kasih info dulu kalau misalnya Daniel tetangga kamu sudah ada di podcast. Kalian bisa cari di Spotify atau platform podcast lainnya. Dan jangan lupa untuk di-follow juga. Oke. So, gue kemarin baru aja ngobrol sama beberapa teman gue gitu. Dimana di setiap agama itu pasti ada dua pihak. Love-based sama fear-based. Right. Dan biasanya yang destructive itu yang fear-based. Dan sayangnya emang lebih gampang untuk mengontrol orang-orang dengan menggunakan fear. Gitu. Jadi di agama gitu ya, kalau misalnya gue sebagai waktu kecil gitu ya, diajarinnya misalnya jangan ngelakuin ini karena lu akan masuk neraka. That is scary. Untuk anak umur 7 tahun, 8 tahun gitu kayak it's really scary. Masuk neraka yang di imagination kita adalah kayak dibakar api panas dan lain-lain whatever. Nah, cuman kenapa nggak kita fokus ke love base-nya? Dalam arti lain itu misalnya ke grace base-nya atau love base-nya. Jadi kayak kita ngomong ke anak kita pun atau ngomong ke orang lain pun kayak yang tadi lu bilang, lebih cantik loh kalau misalnya pakai make-upnya seperti ini. And I think that is love based gitu. Misalnya ngomong sama anak pun juga, wow, you catch them when they're doing something right. You know, pas lu catch them on doing something right, lu bilang kayak, wow, I'm so proud of you. You know what? Gue yakin banget Tuhan juga pasti bangga sama lu. Bukannya ketika you do something wrong, wah, lu bakal masuk neraka. Tuhan benar malu sama lu. Gue sebagai orang tua malu sama lu. And everything. And that's very fear based. Karena itu menyakitkan loh. When we hear pada saat lagi kita mendengar bahwa mungkin ada anggota keluarga atau teman baik kita yang ngomong kata-kata malu. It's so hurtful. You know, maksud gue, man malu banget gue ini, maksudnya it's almost kayak wow, like what did I do so bad to make you feel embarrassed gitu. Padahal dan itu yang pada akhirnya balik lagi, ya kalau mending ngomongin kayaknya bokap kita malu juga kali ya, istilahnya kalau dia nggak punya karakter love, kelemah lembutan, semua buah-buah roh itu ya. Lebih gampang dia lagi yang malu sama kita. Like istilahnya, like we have so much in the closet yang istilahnya untung Tuhan gak reveal itu. You know, our past misalnya atau our mistakes, our secrets itu gitu kan. Lebih memalukan itu lagi lebih memalukan lagi. Tapi kan Tuhan gak gitu. Jadi maybe the way that we see God itu bukan someone that we should, you know what you said, bukan someone that we should be afraid of. Tapi lebih ke kayak, oh my God, like he's our dad. Makanya gue selalu kayak, ini bokap gue, ini tuh bokap gue. Makanya kalau misalnya dia menegur gue, itu bukan karena dia pengen punish gue. Tapi dia menegur gue justru karena dia tuh sayang banget sama gue. Dia gak mau sampai gue tuh di jalan yang salah. Dan pada saat lagi kita cara kita melihat Tuhan itu seperti apa, cara kita menerima teguran pun beda loh. Karena kita nggak lagi, apaan sih gini aja di ini. Kita nggak gitu lagi. Kita lebih ke, wow, like they, you know, like he loves me so much that dia nggak rela kalau kita di jalan yang salah misalnya. Dan gitu. itu bedanya disiplin sama punishment ya. Kayak lu kalau misalnya ngelihat bahwa lu lagi didisiplinkan,
buahnya pasti you want to become better. Yeah. Tapi kalau misalnya lu lagi ngerasa lu lagi dipunish, Yeah. buahnya adalah to Yeah. cut the relationship dan Exactly. gue pengen cabut aja gitu. Makanya And- kenapa tadi the how is important kan, the Exactly. how. Makanya kenapa ya Tuhan Yesus ada di dunia ini kan untuk mengenalkan kita sama kasih. Kenapa? Karena menurut gue kenapa tuh kata itu very important di dalam buku manual kita ya, the Yeah. Bible. Ya. Karena punishment bisa jadi disiplin hanya dengan kasih. The word punishment bisa jadi disiplin itu karena ada kasihnya. Punishment with love jadinya disiplin. That's good. Jadi maksud gue apa ya, semua yang kita lakukan jangan sampai pada akhirnya kita ngelakuin itu misalnya teguran based on karena kita malu atau karena kita takut atau karena kita sebel atau tapi kita menegur dengan kasih itu pasti jadinya beda. So good. Yeah. So, you know, I realize speaking of shame, gue kemarin itu sempet ditanyain sama temen gue, Daniel, what is your biggest fear? Gitu. Dan gue akhirnya mikir-mikir ya, sampai hari ini gue struggling sama satu hal. The fear of being a failure sehingga I am shameful dan gue membuat orang-orang sekitar gue shame gitu kan. Dan ternyata struggle itu dari dulu itu benar-benar kayak ini banget, kayak yang lu bilang, aduh ini anak bikin malu aja. Kata-kata itu mungkin terucap gitu ya, dengan yang mungkin karena nggak tahu ya dari orang terdekat gue atau mungkin gara-gara guru gue atau whatever gitu, atau even mbak gue. Gitu. Ini anaknya siapa bikin malu aja gitu kan, everything whatever. Tapi that kata malu itu saking terucapkan secara casual, kena di kita itu sampai kita pengen perform banget supaya kita nggak akan bikin orang malu dan kita sendiri nggak akan bikin diri kita malu. So I wonder, kayak lu sendiri pernah nggak go through that kind of thing, like you, dan sekarang ternyata sampai hari ini gue masih ada struggle sedikit gitu. That's why like I try to find the silver lining in every single thing so that gue bukan seorang failure, kayak gitu sih. Mungkin bukan ashamed ya, tapi lebih there are a lot of things yang kadang-kadang tuh ya contohnya kayak yang tadi gue bilang loh, pada saat lagi gue menolak untuk masuk ke strip clubs, Yeah. walaupun dengan biaya yang seperti itu dan fee yang seperti itu dan terus udah gitu efeknya adalah relationship gue sama orang-orang yang mungkin backup my project jadi pada akhirnya batal atau stop atau di-postpone, terus kemudian orang-orang melihat kita seolah-olah malu. Malunya tuh kayak, aduh gue fansnya dia jadi malu nih, dia nggak misalnya. Wow. Or like dari fans pada akhirnya malah bisa jadi, gue nggak mau jadi fans lagi ya, Wow. gara-gara itu. Ya. Karena dia Acceptance. Okay. Okay. That's the word. That's yang coming out of my mind ya. Acceptance. And it's so dangerous kalau kita cari validation atau acceptance itu dari orang. Oke. Jadi dari tadi gue maksudnya maybe not ashamed ya, tapi kayak lebih accepted. Ya kan, itu kan everybody kan pasti struggle with that. Kita pengen, makanya kenapa ada community. Ya. Karena if you feel like we can relate more to this community atau that community, being accepted in the community. Ya. Dan it's so dangerous kalau validationnya adalah ke orang. Karena imagine kalau kita masuk ke community yang salah. And then you only wanna do things to be accepted by the wrong community atau the wrong people. Dan gimana? Karena dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, pergaulan yang baik memperbaiki kebiasaan yang buruk. Yang buruk, ya. Jadi validationnya, kalau menurut gue kenapa waktu itu gue bisa, maksudnya you know what, it's fine. Bukannya sedikit loh, pada akhirnya ada orang-orang yang ngomongnya, ya walaupun akhirnya tetap mereka jadi fans gue, cuman ngomongnya pada saat waktu itu,
gue males jadi fans lu lagi, masa kayak gini aja nggak ada promo. Padahal they don't understand that waktu itu promo yang gue tolak adalah promo yang tidak sesuai dengan Identitas dan lu sebagai identitas the gue child of sebagai God. the child of God, gitu. Yeah. Kalau gue saat itu tujuan utama gue adalah to be validated by people, untuk bilang bahwa oh gue pengen go international, gue pengen ini masuk ini nih gini. Kalau itu hanya satu-satunya yang gue pikir, I would do everything. Yeah, you would do everything. I would do everything. Yeah. Karena waktu itu Overdose itu udah charting di beberapa Billboard chart dan itu makin naik. Itu kan mereka ada hitungannya. Yeah. Pada saat lagi mulai di top 30, gue harus langsung masuk ke clubs. Oh wow. Jadi ada hitungannya. Ada sistemnya Tapi ya. ada sistemnya yang masa oke, karena orang pada akhirnya play, orang denger, orang bla 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 bla. Tapi ada maybe 50% of the promo yang gue pada akhirnya nggak bisa lakuin karena tempat-tempatnya menginginkan gue untuk lari dari identitas gue sebagai child of God. Yeah. Dan itu gue nggak bisa lakuin. That's So, like, it's like giving your career, giving who you are, and lu benar-benar kayak memberikan semuanya, even your dream, impian lu sebagai international atau go international singer gitu ya, itu ke tangannya Tuhan gitu, and that is scary. It's scary. It is scary. Karena kan kita you let go. Exactly, karena gini. Gue juga nggak mau, maksud gue gini, buat gue, nah itu about being content dan damai sejahtera. Oke. Orang akan bilangnya gini kan, waktu itu ada satu meme tuh yang lucu di ini. Pada saat lagi orang kalau ngelihat Tuhan jalan di atas air, kalau orang yang percaya, yang positif, kita ngomongnya, oh my God, He's so mighty. Yeah. Tapi orang yang haters bakal ngomong, gila udah gede nggak bisa berenang. You know what I mean? Kalau haters ngomongnya gitu. Dia pokoknya mau nyari cara apapun nih. Lu mau udah jalan di atas air pun orang bakal bilang kayaknya udah gede, nggak bisa berenang. Jadi maksud gue, Ngejulit. Ini maksud gue apa ya? Sama seperti kayak waktu dulu pertama kali gue co-host di American Music Awards di red carpet. Yeah. Orang ngomongnya apa? Ada yang, wih, Agnes go for So it. proud. You know, you represent our country. Tapi orang yang bilang, alah cuma red carpet. Ya kalau ngomongin ya kalau cuma red carpet lu juga nggak bisa ke situ. You know, like you can't, you know. But never despise the tapi small gue nggak beginning, pernah. Ya. Jadi maksud gue orang akan selalu mengecilkan your accomplishment anyway. Gitu. Jadi pada saat lagi gue dikasih tahu waktu itu, gue waktu itu satu-satunya Asian artist yang waktu itu ada di radio chart di urban. Urban itu very hard lah buat untuk orang Asia masuk ke situ. Right. Dan waktu itu kan kita pikirnya, oh ya mungkin karena ada Chris Brown juga. Cuman saat itu Chris Brown juga keluar records featuring orang lain. Tapi mereka nggak masuk di top 20 di urban radio. Dan itu menurut gue, gue ada content, like this is a really good step. Dan waktu itu di Billboard charts itu ada 4 atau 5 charts yang kita udah masuk. So for me it's like, gue nggak bakal bersungut-sungut hanya karena gue mendengarkan ignorant people who try to undermine God's blessings for me. You know what I mean? Yeah. Karena itu juga caranya setan untuk memanipulasi. Iya emang sih lu ini, cuman kan lu belum nomor 1 gitu kan. Kayak Adam dan Hawa kan. Yeah. Oh lu boleh semuanya kecuali pohon yang ini. Kan setan, masa sih padahal lu yang ini, iya kan? Yeah. Padahal sebenarnya kalau kita mau fokus, ya udahlah 1 doang yang lain gue bisa punya kok, pohon-pohonnya gue bisa makan dari semuanya kan gitu. Yeah. So pada saat lagi itu gue disciplining myself untuk bilang bahwa no, gue gak akan termanipulasi oleh perkataan orang-orang yang tujuannya udah pengen undermine atau mengecilkan berkat yang Tuhan kasih ke gue. Itu keren banget. Jadi gue fokusnya ke oh my God thank you. Jadi gue gak bersungut-sungut dengan ya Tuhan coba kalau gue gak ikut lu. Kalau gue udah ke strip club dan gue udah ini pasti gue billboardnya bisa top 5 atau bahkan nomor 1. You know what I mean? Tapi gue gak di situ. And it's always kayak
balik lagi ya, karena gue tahu gue ini cuma dititip, you know, ya udah like God's tools gitu. Not saying that I'm perfect, I made a lot of mistakes, you know. Gue menyesal ada beberapa hal yang mungkin gue ya namanya manusia, penyesalan. Tapi thank God, you know, our God is so forgiving that He never gave up on me, He never gave up on you, you know, and He will never ever give up on us. Kita bisa belajar terus, you know, karena kan Dia meneliti hati kita gitu kan. And so when that happened, thank God, gue tidak mencari validasi dan acceptance dari orang. Wait, lu gampang ngomongnya karena lu udah ada di sini sekarang. Yeah. Tapi pas pertama kali lu ke Amrik, Yeah. you know. But believe me, it's never been easy. Even pada saat waktu itu pun, dan gue melihat betapa banyaknya orang yang ngomong, kok nggak ada ini sih, lo ininya mana? Oh cuma ini. It's hard. Dan itu gue tuh kayak, ya ampun Tuhan. Bagaimana cara Agnes melihat Tuhan, membuat Agnes melihat teguran Tuhan pun juga beda. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka kita akan melihat dari kacamata seorang ayah yang menegur anaknya karena cinta. Sudah pasti Tuhan tidak akan rela anak yang sangat disayangnya harus masuk ke jalan yang salah. Makanya dia menegur dengan kedisiplinan. Itu keren banget ya guys ya. Untuk sementara obrolan gue sama Agnes Mo untuk part pertama gue tutup sampai di sini dulu. Yes, buat kamu yang pengen nonton full version tayangan episode Agnes Mo part pertama ini ya untuk minggu pertama ini, besok gue akan upload full versionnya. Dan ingat jam 4 sore dan karena ini episode spesial gue ingatkan sekali lagi kalau misalnya kita masih ada lanjutan obrolan bareng dengan Agnes yang akan gue tayangkan nanti lagi. Kira-kira kapan? Infonya akan kita share di Instagram @DanielManataNetwork. Dan belum tentu minggu depan. Alright? So, be patient, be kind, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys.